Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum pengantar statistika minggu kelima. Jadi saya bikin video ini buat kalian belajar dulu sebelum ngerjain soal di praktikum. Jadi di minggu kelima itu ada modul uji validitas dengan beberapa metode, ada 2 metode. Jadi yang pertama itu dengan korelasi product moment. Nah, sebelum instrumen penelitian seperti kayak kuesioner bisa digunain di dalam sebuah penelitian atau sebuah jurnal, kuesioner tersebut tuh hasilnya perlu diuji kesahannya dan keandalannya. Nah, kita tuh perlu lakuin uji validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama itu ada dengan uji validitas dengan korelasi produk moment. Validitas adalah instrumen penelitian yang paling sering diuji validitas adalah kuesioner penelitian yang kemarin kalian udah kerjain di minggu-minggu sebelumnya. Nah, kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui kuesioner tersebut tepat ukur itu jika koefisien korelasi produk moment melebihi 0,3 dan jika koefisien korelasi produk moment lebih besar daripada R tabel. Oke. Jika koefisien korelasi produk moment lebih besar daripada R tabel itu A dengan N itu jumlah sampel dikurang 2 dan nilai signifikan lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan A. Oke, kita mulai aja. Ini rumusnya. N itu jumlah responden, lalu N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar N dikali jumlah X pangkat 2 dikurang X di pangkat 2 jumlah X di pangkat 2 terus N dikali jumlah Y pangkat 2 dikurang jumlah Y dipangkatkan 2. Nah, lanjut ke soalnya. Ini saya ngambil soalnya dari modul yang udah dibagiin. Jadi maaf ya kalau misalnya sama, nggak apa-apa. Kalian bisa belajar dulu aja dari video ini sebelum praktikumnya. Oke, jadi soalnya itu ada data 10 responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dan tiap pertanyaannya memiliki 5 pilihan jawaban dengan nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Ujilah validitas kuesioner tersebut dengan A 5%. Oke, jadi ini tuh ada 10 responden yang menjawab kuesioner 4 butir pertanyaan. Misal A ini kayak pertanyaan kebun raya bersih, kebun raya punya gerbang, kebun raya vegetasinya bermacam-macam, kebun raya drainasenya baik, apakah kebun raya drainasenya baik. Terus habis itu nilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5 itu kayak ratingnya. Misal 1 itu kan bisa jadi sangat baik, terus 2 baik, 3 netral, 4 buruk, 5 sangat buruk. Nah, di sini pertanyaan A itu kan ada bermacam-macam, B juga, C juga, D juga. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya itu kita harus menjumlahkan skor jawaban sesuai pengisian oleh responden. Nih ya, misal 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3. 4 tambah 3 7 ditambah 4 11 ditambah 3 14. Kita tulis di sini. Sama kayak yang lainnya juga. Ini saya cepetin aja ya biar nggak terlalu lama. Ini kalian jumlahin semuanya ya. Terus langkah kedua itu kita perlu pisahin nih X, Y, X dikali Y, X pangkat 2, dan Y dipangkatkan 2. Nah, tadi kan X ini A kan? X ini A. Nih, yang A. Terus yang Y itu jumlahnya ini tadi. Nih, Y itu totalnya ini Y.
Kemudian kita kaliin X dikali Y. Misal misal 4 kali 14 itu kan 56. Nah, kita taruh di sini. Terus ini kalian kali semua. Ini saya cepetin aja ya biar cepat. Nah, terus di bawahnya itu jangan lupa dijumlahin. Nih, ini dijumlahin semua. Nih, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu kan hasilnya 41. Nah, ini juga kalian jumlahin semuanya. Terus habis itu yang harus kita lakuin selanjutnya itu X dikali Y. 4 dikali 14. 4 kali 14 kan ini kan udah tadi, dodol. Sorry. Terus yang ini juga dijumlahin ya. Ini. Terus habis itu kita pangkatin X pangkat 2. Jadi 4 di pangkat 2. 4 pangkat 2 kan 16. Nah, terus habis itu ini juga nih 4 dipangkatin 2, 16, 9, 25, dan kalian juga harus jumlahin di akhirnya. Nih, jumlah ini semua jadi 171. Kemudian yang Y-nya juga kalian pangkatin 2. 14 pangkat 2 berapa tuh? 196. Terus 17 pangkat 2 289, 16 pangkat 2 256, seterusnya. Dan kayak yang lain kalian juga harus menjumlahkan semuanya. Nah, dari sini kita mulai bisa nih ngitung. Nah, kita udah bisa mulai nih ngitung. Ini kan udah ada rumusnya. Nah, kalian tinggal masukin aja. Nih. N itu kan jumlah responden. Tadi jumlah respondennya kan ada 10. Kita taruh 10. Kemudian jumlah XY. Nah, kita lihat di sini. Jumlah XY itu 660. Nih, 660. Kita taruh di sini. Maaf ya kalau tulisannya jelek. 660 dikurang jumlah X. Tadi jumlah X berapa nih? 41 kan? Kita tulis 41 dikali jumlah Y. Jumlah Y berapa? 159. Terus yang bawahnya akar nih, N lagi 10 di jumlah X pangkat 2. Jumlah X pangkat 2 tadi kan 171 kan? Dikurang jumlah X dipangkatkan 2. Jumlah X tadi kan 41. Berarti 41 dipangkatkan 2. Kita tulis gini dulu aja. Terus sekarang yang Y. N 10 dan kurung jumlah Y pangkat 2. Y pangkat 2 jumlahnya 2579. 2579 dikurang jumlah Y dipangkatkan 2. Jumlah Y itu kan 159. Nah, kita taruh di sini 159 pangkat 2. Nah, bisa nih mulai kita hitung. 10 dikali 660 kan jadi 6.600 dikurang dikurang 41 dikali 159. Ini saya pakai kalkulator aja ya biar cepat. Hasilnya itu 6519 kan. Terus bawahnya 10 dikali 171. Jadi 17 kita kasih ini loh, biar dipisah. 1710 dikurang 41 pangkat 2. 41 pangkat 2 itu hasilnya 1681.
Terus yang sampingnya juga 10 dikali 2579, jadi 25.790 dikurang 159 dipangkatin 2 itu hasilnya 25.281. Nah, mulai kita kurang-kurangin. 6.600 dikurang 6519. 6519. Hasilnya 81 kan. Terus yang bawah juga 1710 dikurang 1681. Hasilnya itu 29. Yang satunya juga 25790 25.790 dikurang 25.281, hasilnya itu 509. Oke, lanjut. Ini kan kita jumlahin dulu. Kita lanjut ke sini ya. 81 dibagi akar, kita kali dulu. 29 dikali 509 itu hasilnya 14.761. 14.761 kan. Nah, di sini kalian boleh pakai kalkulator karena angkanya itu gede banget. Dan di modul itu hasilnya jadi 121,49. Nah, tinggal kalian bagi nih. 81 dibagi 121,49. Hasilnya itu 0,66. 0,66 kita bulatin aja jadi 0,667 kan. Kemudian kita kalau udah dapet ini kita cek. Nah, kalau udah dapet ini 0,667, kita harus hitung T tabel, N-nya itu 10, terus angka tarif ininya 5% tadi kan, jadi 0,05. Nah, kalian tuh harus tadi kan ini udah dijelasin nih. Nih. Korelasi produk momen harus lebih besar daripada R tabel atau T tabel. Nah, T tabel itu cara dapetnya gimana? T tabel itu kita cari R-nya. R-nya itu kan tadi tarifnya kan 0,05. Ini N dikurang 2. N dikurang 2 itu kan N itu 10 dikurang 2 jadi 8. Nah, kalian lihat nih di sini. Kalian lihat di ini ada tabel namanya tabel R produk momen. Jadi kan kita harus nyari nih 0,05 tarif kesalahan 5%, terus di angka 8. Nah, kita lihat nih di sini. Taraf signifikannya kan 5%. Terus di 8 kita dapat yaitu 0,707. 0,707. Nah, kita bandingin nih dengan hasil R hitung yang kita udah dapat 0,667. 0,667 dengan 0,707. Nah, R hitung kita kan lebih kecil daripada R tabel kita. Jadi, penelitian ini dianggap kenapa tidak sah? Karena butir pertanyaan A itu lebih kecil daripada R tabel.
Oke, ini baru tabel A ya guys. Dan masih ada tabel B, C, dan D. Jadi kalian harus ngitung satu-satu. Nih, ini kan X-nya masih A. Nah, kalau misal kalian mau ngerjain yang B, kalian ganti aja. Yang X-nya B. X-nya B itu kan nih 3, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 5, 3, 5. Tahapannya sama aja ya guys. Tinggal diganti ini. Ininya juga ngikut diganti semuanya. Dan yap, begitu caranya untuk menguji validitas suatu instrumen penelitian dengan metode korelasi produk momen. Terima kasih.